Ada akun anonim lain menginformasikan bahwa Irma telah dibunuh dan isi pesannya seperti ini. Assalamualaikum, Teh, saya mau ngasih kabar. Saya hanya orang lain yang gak kenal keluarga Teteh. Saya dapat kabar Irma udah meninggal, tapi gak ada barang bukti. Waalaikumsalam. Ya kalau tidak ada barang bukti buat apa? Mohon maaf sebelumnya. Saya ngasih kabar agar pihak keluarga bisa ngambil keputusan. Pelaku mantan suami terakhir. Emang kamu dapat info dari mana? Kok bisa tahu siapa pelakunya? Panjang kalau diceritain. Ada pihak yang terjebak yang merasa bersalah. Dia nyeritain ke temannya dijebak suruh ngebantuin ngilangin barang bukti. Terus, ini kamu juga pernah chat Irma? Halo guys, kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Hari ini kita kembali lagi membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Ada sebuah peristiwa tragis, di mana seorang suami yang tega membunuh istrinya karena korban ini diduga berselingkuh dan memiliki kekasih yang lain. Jasad korban ditemukan terkubur di belakang rumah pelaku. Dan awalnya, si korban ini dilaporkan menghilang sejak 7 bulan yang lalu. Dan ternyata rencana pembunuhan itu sudah lama direncanakan oleh si pelaku sejak Desember 2023. Oke, seperti apa cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Sebelum kita membahas kasus ini lebih dalam, mari kita cari tahu dulu latar belakang dari korban dan si pelaku. Irma Novitasari, seorang wanita yang berusia 24 tahun. Irma ini merupakan seorang penyanyi yang mandiri secara finansial. Sedangkan Asep merupakan suami sirih dari Irma yang berusia 23 tahun pada waktu itu. Asep ini memiliki sifat impulsif dan temperamental. Bahkan ada desas-desus bahwa si Asep ini beberapa kali terlibat dengan kasus narkoboy dan ia selalu bebas dengan tebusan. Dari beberapa media mengatakan, Asep ini cukup populer di daerahnya karena ia merupakan anak orang kaya dan seringkali dipanggil bos muda. Ia juga disebut sebagai cowok bad boy yang banyak digemari para wanita di sana, salah satunya itu Irma. Entah kapan, si Asep dan Irma ini sudah dekat dan bahkan mereka berdua ini memutuskan untuk menikah secara agama. Sebelum menikah dengan Asep, ternyata status Irma ini merupakan seorang janda beranak satu. Ia pernah menikah dengan mantan suaminya sah dalam negara dan agama. Dalam pernikahan itu, Irma dikaruniai satu orang anak, tetapi tidak tahu kenapa alasan Irma ini bisa bercerai dengan mantan suami pertamanya. Oke, kita kembali lagi ke hubungan Asep dan Irma. Pada waktu itu, ternyata Asep dan Irma baru menikah selama 1 tahun. Dan mereka ini tinggal berdua dalam satu rumah. Tetapi pernikahan mereka berdua ini tidak berjalan harmonis. Dalam rumah tangga mereka ini selalu ada aja keributan. Dan ditambah lagi dengan sifat Asep yang impulsif dan temperamental. Sedikit-sedikit minta cerai, ribut sedikit langsung minta cerai. Itulah yang sering dikatakan oleh Asep ketika ribut dengan Irma. Jadi kebayangkan bagaimana suasana di dalam rumah tangga mereka ini. Nah, ketika situasi rumah tangganya semakin buruk, disinilah Irma sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan si Asep ini. Karena sudah muak dan tidak tahan lagi, Irma ini memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Pada Desember 2023, Irma memberitahu kakaknya yaitu Siska. Irma mengatakan, "Kak, saya minggat dari rumah Asep. Capek ribut terus, tiap hari ribut terus. Kayaknya saya mau tahun baruan di Pangandaran bersama teman-teman deh." Kemudian si Siska ini menjawab, "Lah kenapa? Kenapa nggak di sini aja?" "Nggak deh kak, rencana sekalian mau ke Kalimantan untuk cari ketenangan," kata Irma. "Ya udah deh kalau itu keputusanmu," jawab Siska. Hal ini dimaklumi oleh keluarga Irma karena Irma memiliki masalah di rumah tangganya dan ditambah lagi mereka memiliki kerabat di Kalimantan. Setelah Irma berpamitan, komunikasi Irma dengan keluarga baik-baik saja. Bahkan Irma hampir setiap hari kirim pesan ke Siska, walaupun hanya sekedar candaan. Namun pada tanggal 11 Januari 2024,
Irma ini meminta kiriman uang kepada keluarganya dan ia juga sempat meminta kakaknya untuk menjaga anaknya. Pada waktu itu, Irma juga memberitahu keluarga bahwa si Asep ini ingin minta rujuk atau memperbaiki hubungan rumah tangganya. Dan si Asep ini ingin menjemput Irma. Awalnya sih Irma ini tidak mau, karena si Asep ini mengancam Irma dengan mengatakan bahwa ia akan membunuh ayahnya Irma kalau Irma tidak mau pulang. Dengan terpaksa, Irma menuruti kemauan si Asep. Dan Irma pun tidak memberitahu keluarganya kalau Asep mengancam Irma. Awalnya pihak keluarga pun tidak memberikan izin, tetapi di sini Irma meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Setelah yakin, pihak keluarga pun tidak pernah memikirkan lagi hal yang buruk kepada Irma. Bahkan, Siska sendiri mengira Irma ini masih berada di Pangandaran berdasarkan dari unggahan cerita di media sosialnya Irma. Namun, sehari kemudian di tanggal 12 Januari 2024, Irma ini sudah tidak bisa dihubungi lagi. Irma menghilang seketika dan pihak keluarga mulai mencarinya. Tentunya orang pertama yang dicurigai adalah Asep, karena Aseplah orang yang mau menjemput Irma, dan setelah itu Irma menghilang begitu saja. Kemudian di sini pihak keluarga Irma langsung mendatangi Asep dan menanyakan keberadaan Irma. Tentunya di sini Asep tidak mengaku dan dengan tenangnya ia menjelaskan, "Ya betul, saya memang menjemput Irma waktu itu. Setelah itu Irma kabur dan membawa barang-barangnya. Kalau tidak percaya, ayo kita lapor polisi saja." Pada saat bersamaan, keluarga Irma ini mendapatkan informasi dari beberapa orang bahwa Irma bekerja di Bali. Setelah mendapatkan informasi ini, ditambah lagi dengan pengakuan si Asep, jadi pihak keluarga Irma memilih untuk menunggu kabar dari Irma sendiri. Namun kenyataannya, Irma ini telah dibunuh oleh Asep yang pembunuhan ini direncanakan sejak Desember 2023. Pelaku memutuskan untuk mengakhiri hidup istrinya karena Asep ini mendengarkan rumor bahwa Irma telah berselingkuh. Karena mendengarkan rumor itu, seketika Asep langsung murka dan merencanakan pembunuhan itu. Awalnya, Asep mengajak orang yang tinggal di kampungnya itu untuk membantu pembunuhan Irma. Tetapi orang itu tidak mau. Karena belum mendapatkan teman, Asep menunda rencana itu sampai ia mendapatkan 3 orang yang bersedia membantunya. Pada malam 11 atau 12 Januari, Asep berhasil membawa pulang Irma dengan mengancam Irma. Sesampai di rumah, Asep membawa Irma masuk ke dalam kamar yang dibantu oleh ketiga temannya dengan inisial AG, US, dan AK. Ketiga orang ini masing-masing memegang kaki, tangan, dan menutup mulut Irma. Kemudian si Asep ini langsung mengeksekusi leher Irma menggunakan satjam yang udah ia persiapkan jauh-jauh hari. Dan pada saat itu cairan merah pun berceceran, kemudian Irma tidak bernyawa. Setelah Irma meninggal, tubuh korban ini dilempar dari jendela dan diseret ke kebun kosong di belakang rumah pelaku untuk dikubur. Asep menyuruh teman-temannya untuk menggali tanah dan menguburkan jasad dari korban. Ternyata golok dan cangkul yang ia gunakan merupakan milik orang lain yang ia pinjam. Bahkan ketiga temannya ini tidak menerima imbalan sama sekali, seakan-akan mereka ini mau melakukan hal itu dengan sukarela. Di sisi lain, keluarga korban ini terus mencari Irma sampai di bulan Maret. Dan ada salah satu akun yang menanyakan hubungan Siska dengan Irma. Isi dari pesan itu, "Assalamualaikum." "Ya, waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini teh siapanya Irma?" "Saya kakak kandungnya." "Kenapa? Mohon maaf, ini siapa? Posisi di mana? Saya dapat kabar Irma hilang. Apa betul?" Kemudian pada bulan Juni ada akun anonim lain yang menginformasikan bahwa Irma telah dibunuh dan isi pesannya seperti ini. "Assalamualaikum. Teh, saya mau ngasih kabar. Saya hanya orang lain yang gak kenal keluarga teteh. Saya dapat kabar Irma udah meninggal, tapi nggak ada barang bukti." "Waalaikumsalam. Ya kalau tidak ada barang bukti buat apa? Mohon maaf sebelumnya. Saya ngasih kabar agar pihak keluarga bisa ngambil keputusan. Pelaku mantan suami terakhir." "Emang kamu dapat info dari mana? Kok bisa tahu siapa pelakunya?" "Panjang kalau diceritain. Ada pihak yang terjebak yang merasa bersalah. Dia nyeritain ke temannya dijebak suruh ngebantuin ngilangin barang bukti. Terus, ini kamu juga pernah chat Irma?" Karena akun tersebut tidak bisa memberikan barang bukti, keluarga Irma pun tidak terlalu serius menanggapinya.
Pada tanggal 28 Juli 2024, seketika semua berubah saat ada seorang pria yang mendatangi keluarga Irma. Dan pria itu menceritakan semuanya dan memberikan informasi yang lengkap mengenai pembunuhan Irma. Ia mendengarkan cerita ini dari salah satu pelaku yang disuruh menghilangkan barang bukti. Ternyata pelaku tersebut seringkali dihantui dengan rasa bersalah. Setelah mendengarkan semua cerita dari pria itu, tentunya pihak keluarga langsung melapor ke pihak yang berwajib. Pada tanggal 30 Juli, polisi ini langsung mendatangi tempat kejadian dan mencari jasad yang telah dikubur di belakang rumah Asep. Semua informasi yang diberikan pria itu semuanya benar. Sehari kemudian, polisi berhasil menangkap keempat pelaku. Ternyata, setelah pembunuhan, Asep ini sudah melarikan diri ke Bogor, dan untuk ketiga temannya berada di Bandung. Atas perbuatannya, para tersangka ini dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Apabila kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan beritahu kami di kolom komentar, bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus satu ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih sudah mau menonton video ini.